Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang bertemakan balap mobil. Bukan balap mobil di sirkuit seperti biasanya, namun aksi kejar-kejaran dengan polisi. Selain memiliki strategi, hal paling penting dalam sebuah perampokan adalah bagaimana caranya melarikan diri. Kebanyakan orang menggunakan sebuah mobil untuk melakukannya. Namun tidak banyak orang memiliki skill mengemudi, seperti pembalap profesional. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Baby, yang sangat menyukai musik. Kemana-mana dia selalu mendengarkan, melalui earphone-nya. Baik di waktu luang, maupun ketika menjalankan pekerjaannya. Walaupun tampangnya terlihat culun, pekerjaannya adalah sebagai sopir dari kelompok perampok. Tugasnya cukup penting, yaitu membawa para perampok itu untuk kabur. Di balik muka polosnya, ternyata dia sangat ahli dalam mengendarai mobil. Berkali-kali polisi kehilangan jejak ketika dia dengan terampil menghindarinya. Selain skill mengemudinya yang hebat, dia juga memiliki otak yang cemerlang. Helikopter yang terus mengikutinya pun tertipu ketika dia bertukar posisi dengan mobil lain yang hampir sama. Tentunya berkat itu, misi pelarian tersebut berjalan dengan lancar. Otak dari rencana perampokan tersebut disusun oleh orang yang bernama Doc. Dia membagi rata uang yang diperoleh dari aksi kali ini. Apalagi di sini peran dari Baby sebagai sopir sangatlah vital. He's a good kid and devil behind the wheel. Salah satu perampok merasa aneh dengan kebiasaan dari Baby. Tidak ada perampok dimanapun mendengarkan musik ketika sedang dalam pengejaran. Dia terus menyindirnya, terlebih lagi karena Baby tidak pernah memegang pistol. Namun dua orang lainnya yang bernama Buddy dan kekasihnya Darling tidak mempermasalahkannya. Selama pekerjaannya beres, mereka bisa bekerja dengan siapa saja. Ternyata ada cerita, kenapa Baby melakukan pekerjaan ini. Beberapa bulan sebelumnya dia mencuri mobil milik Doc, yang sialnya di dalamnya terdapat barang terlarang. Setelah tertangkap, dia membuat kesepakatan. Yaitu bekerja untuknya, sampai hutang tersebut lunas. You call him there? Selama ini Baby tinggal dengan ayah angkatnya yang tuli, bernama Joseph. Setiap hari Baby selalu merawatnya dengan sepenuh hati. Ayahnya tersebut mengetahui pekerjaan dari Baby dan selalu menasehatinya. Tentunya Baby akan berhenti ketika semua hutangnya sudah lunas. Selain mendengarkan musik, hobi lainnya adalah membuat lagu dari rekaman percakapan di sekelilingnya. Dari semua kaset yang dimilikinya, yang paling berkesan adalah rekaman suara ibunya. Ternyata ketika masih kecil, ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Dan yang tersisa dari masa lalu tersebut, hanyalah suara asli ibunya pada kaset ini. Ketika tidak melakukan pekerjaannya, dia selalu pergi ke kafe langganannya. Tiba-tiba terdapat karyawan baru, yang membuatnya tertarik. Wanita tersebut bernama Deborah. Seorang wanita yang juga menyukai musik, sama sepertinya. Karena hal itulah, pembicaraan mereka menjadi menarik dan tidak membosankan. Oh, aren't you mysterious? Baby jarang sekali dekat dengan wanita. Melihat Deborah yang memberikan respon baik padanya, dia mulai tertarik. Perasaannya berbunga-bunga, bahkan dia sampai menari di rumahnya. Joseph pun turut senang, anaknya menemukan gadis yang membuatnya jatuh cinta. Namun kesenangan itu harus ditahan dulu. Tiba-tiba Doc menelpon, dan memberikannya pekerjaan. I'll be there. Dia akan bergabung dalam kelompok, yang berisikan orang yang belum dia kenal. Dua orang lainnya tampak bodoh, namun satunya lagi, cukup pintar. Orang itu bernama Bets. Orang yang baru bertemu dengan Baby, selalu ragu dengan kemampuannya. Hal itulah yang sekarang ini dipikirkan oleh Bets. Apalagi melihat Baby yang tampak tidak mendengarkan, ketika Doc menyampaikan rencananya, Bets makin ragu. Dia pun menyuruh Baby untuk menjelaskan kembali, apa yang baru saja mereka bicarakan.
Dikira tidak menyimak, dengan lancar Baby menyampaikan hasil dari pembicaraan tersebut. Sudah tidak ada masalah lagi, rencana pun dijalankan. Kali ini targetnya adalah mobil dari bank yang sedang mengisi uang di ATM. Dengan penyamaran dan senjata yang lengkap, mereka cepat melakukan aksinya. Hanya hitungan detik, seluruh uang tersebut berhasil dibawa. Sialnya dia bertabrakan dengan polisi lain yang tidak sedang bertugas. Namun Baby sudah berpengalaman menghadapi kondisi seperti ini. Walaupun berkali-kali ditembak, dengan gesit dia mampu menghindarinya. Mengira sudah aman ketika sampai jalan raya, ternyata polisi itu terus mengejarnya. Bahkan dia sampai membuat mobil Baby terjepit dengan truk kontainer. Tidak terima dengan itu, Bates ingin menembaknya. Dengan cepat Baby menghalanginya, sehingga tidak ada korban jiwa. Tentu dengan keahliannya tersebut, tidak memakan waktu lama baginya untuk bisa lolos. Mereka merampas mobil dari salah satu warga, guna mengecoh polisi yang mengejarnya. Sialnya salah satu dari perampok itu, meninggalkan pistolnya di mobil sebelumnya. Dengan sidik jari yang tertinggal, dengan mudah polisi bisa mengetahui identitas dari orang itu. Setelah sampai di sebuah garasi, mereka sudah mempersiapkan mobil yang aman, untuk membawanya ke markas. Bates menyadari, bahwa sebelumnya Baby menangkis senjatanya, agar tidak menembak polisi tersebut. Dia pun langsung memperingatkan Baby, agar tidak melakukan tindakan serupa. Seperti biasa, dia disuruh membelikan kopi sebelum membagi hasilnya. Ketika kembali, orang yang kehilangan pistolnya tersebut sudah tidak ada. Ternyata Bates sudah melenyapkannya, untuk menghindari penyelidikan dari polisi. Perampokan ini adalah perampokan terakhirnya. Dan sekarang, hutangnya sudah lunas. So, this is it. Namun dia mendapatkan tugas tambahan, yaitu melenyapkan mobil yang berisi mayat, dari rekan yang dibunuh Bates. Tentu dia melakukannya, karena setelah ini dia akan bebas, dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Kali ini dia bisa menjalani hidup yang normal, seperti orang lain. Dan tentu tujuan pertamanya, adalah bertemu dengan Deborah. You're back. Keduanya tampak senang bisa bertemu kembali. Selalu ada topik pembicaraan, ketika mereka bertemu. Sampai-sampai Deborah harus ditegur pemilik kafe, karena mengobrol terlalu lama. Tidak hanya di sana, Baby selalu bersama Deborah, bahkan sampai tempat laundry. Tempat menjadi tidak begitu penting, bagi dua orang yang sedang jatuh cinta. Apalagi kini dia sudah bebas, sehingga bisa menemaninya setiap hari. Perasaan bahagia itu, dia ceritakan juga pada Joseph. Tentu saja Joseph senang, apalagi kini Baby sudah selesai dengan dunia perampokannya. Sekarang waktu baginya, untuk mencoba pekerjaan yang normal. Dengan kemampuannya, dia melamar menjadi driver di sebuah toko pizza. Tentu saja banyak pelanggan yang puas, karena pesanan tiba dengan sangat cepat. That was fast. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, lebih bermakna, karena merupakan hasil keringat sendiri. Setelah mendapatkan uang yang cukup, dia mengajak Deborah untuk mencoba makan di restoran mewah. Tiba-tiba di sana dia melihat Doc. Merasa ada yang janggal, dia menemuinya. Walaupun perjanjian mereka sudah selesai, Doc tetap memberikan dia pekerjaan. Dan karena hutangnya sudah lunas, kali ini bayarannya tidak akan dipotong. I got a job, Doc. Doc mengancam akan melukai orang terdekatnya, apabila menolak ajakannya tersebut. Dan karena alasan itu, dengan terpaksa Baby menerimanya. Harusnya makan malam ini menjadi hal terindah dalam hidupnya. Dia tidak memberitahukan pekerjaannya dahulu, dan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Dia hanya ingin, gadis yang dicintainya selamat. Tidak memakan waktu lama, pagi harinya Baby langsung dijemput. Doc mengajak, untuk memata-matai lokasi targetnya. Agar tidak dicurigai, Baby masuk ke dalam bersama keponakan dari Doc. Dengan alasan membeli perangko, dia menghitung seluruh kamera, kasir, dan penjaga di sana. Kasir tersebut melayani dengan baik, bahkan memberikan keponakan Doc sebuah permen.
Baby merasa kasihan, dan berharap agar besok orang tersebut tidak terluka. Setelah keluar, Baby memberikan semua informasi kepada Doc. Pada bagian ini, tugas dari Baby sudah selesai. Malamnya Baby menelpon Deborah. I have to drive again. Oleh karena itu, untuk beberapa hari ke depan, dia tidak bisa menemuinya. Hari berikutnya, seluruh anggota tim sudah berkumpul. Kali ini, dia sudah mengenal semua anggotanya. Seperti biasa, Beth selalu berbicara dengan kata-kata yang tajam. Terlihat ketidakcocokan antara Beth dengan Darling dan Buddy. Bahkan Baby pun juga menjadi sasaran dari kata-kata dari Beth. Karena sudah muak dengan kata-kata dari Beth, Buddy akhirnya membelanya. You never been a wheelman? You never had a lucky song. Namun dia harus tetap menahan emosinya, karena mereka harus tetap fokus pada misinya. Kali ini yang akan mereka rampok bukanlah uang kertas, namun wesel yang ada di kantor pos. Tentunya Doc sudah memiliki kenalan, yang bisa menukarkan wesel tersebut menjadi uang. Dengan kacamata anti kamera, muka mereka akan tertutupi oleh cahaya, sehingga tidak dikenali. Tugas mereka malam ini, adalah mengambil senjata dari salah satu rekan bisnisnya, yang akan digunakan dalam perampokan. Dan malam ini mereka harus bermalam di sini, karena aksinya akan dilakukan pagi harinya. Mereka berempat pun segera pergi menemuinya. Di sebuah gudang tua, mereka akan melakukan transaksi. Orang itu langsung menunjukkan senjata, yang begitu lengkap. Satu persatu dia menjelaskan mengenai kelebihan dari senjatanya. Namun di sana Beth melihat sebuah kejanggalan. Tanpa menunggu terlalu lama, Beth langsung menembaknya. Dan akhirnya, mereka saling tembak-menembak. Tidak diragukan lagi, kemampuan mereka sangat hebat, dan berhasil melenyapkan semuanya. Tentu saja Buddy marah, karena Beth mengacaukan semuanya. Look at the boxes, it's APD. Setelah membawa senjata yang diperlukan, mereka pergi. Dengan mata kepala sendiri, Baby akhirnya melihat kekejaman dari Beth. Di dalam mobil, mereka semua masih berdebat. Dan setelah semua yang terjadi, mereka menjadi lapar. Beth menyuruhnya berhenti di kafe depan, namun Baby menolaknya. You telling me no? Semakin Baby tidak mau, semakin yakin juga Beth menyuruhnya ke sana. Ternyata tempat tersebut adalah kafe tempat Deborah bekerja. Baby berpura-pura tidak mengenali, agar sesuatu yang buruk tidak terjadi padanya. Deborah pun menyadari, dan mengikuti keinginan dari Baby. Namun kata-kata Beth yang tajam, membuat emosinya tanpa sengaja keluar. Dengan spontan Beth ingin menghabisinya. Baby pun dengan cepat menahannya. Sebelum pergi, Baby sempat menuliskan pesan rahasia pada Deborah. Sesampainya di markas, Doc sudah mengetahui semuanya. Beth berdalih, bahwa kenalannya tersebut adalah polisi yang menyamar. Karena rencana awal sudah tidak sesuai, Doc ingin membatalkan misinya. Tentu setelah semua yang sudah dijalani, Beth dan Buddy tidak setuju. Semua harus sepakat, agar misi ini tetap berjalan. Oleh karena itu, keputusan akhir ada di tangan Baby. Tanpa disangka, Baby juga setuju agar misi ini tetap berlangsung. Namun hal ini malah membuat Buddy menaruh curiga. Ternyata benar. Ketika semua terlelap, Baby menyelinap keluar, dan berencana kabur dengan Deborah. Sialnya Buddy sudah menunggunya. Where you going, baby? Apalagi Beth datang, dan mengetahui rekaman yang dia simpan. Mereka langsung mengira, bahwa Baby adalah mata-mata dari polisi. Dia memberitahu yang sebenarnya, namun mereka tidak percaya. Setelah membawa seluruh koleksinya, dia disuruh memutar salah satunya. Barulah setelah mendengar itu, mereka percaya. Akhirnya masalah ini selesai, dan mereka tetap akan jalan sesuai rencananya. Dan untuk Deborah, dia terus menanti kedatangan Baby, yang tidak akan pernah bisa datang. Hari yang ditunggu sudah tiba. Darling dan Buddy masuk melalui pintu depan. Sedangkan Beth, dia memasuki pintu belakang.
Tanpa sengaja Baby melihat kasir yang dikenalnya, ingin memasuki kantor pos. Dengan gerakannya, Baby menyuruhnya untuk segera pergi. Dia langsung paham, dan menjauh. Namun bukannya melarikan diri, dia malah memanggil security. Sialnya ketiga kawannya sudah datang. Dengan cepat security itu menjadi sasarannya. Baby pun kaget, melihat orang tertembak di depan matanya. Apalagi mendengar kata kasar dari Bats, emosinya sudah tidak bisa ditahan. Pedal gasnya dia injak, sampai Bats tertusuk semua besi di depannya. Keadaan sudah di luar rencana yang ada. Yang bisa mereka lakukan, adalah berlari menghindar dari polisi. Kali ini wilayah tersebut sudah dikepung. Bahkan Baby yang melakukan penyamaran, masih tetap saja ketahuan. Satu-satunya peluang, adalah dengan mencuri mobil, dan pergi sejauh mungkin. Sialnya lagi, mobil yang dicurinya menabrak dengan mobil curian Buddy. Tentu saja mereka marah, karena semua masalah ini bermula dari Baby. Menghadapi polisi sebanyak itu, Darling dengan nekat menembak tanpa perlindungan. Tentu saja dia tertembak, dan akhirnya meninggal. Melihat kekasihnya sudah tidak ada, pikiran Buddy menjadi kosong. Semua yang ada di depan adalah musuhnya. Baik itu polisi, maupun Baby. Beruntung Baby bisa pergi. Dia kemudian menghadang mobil milik seorang nenek, dan merampasnya. Namun dia mengembalikan tas miliknya, mengetahui bahwa itu sangat berharga. I'm sorry, ma'am. Dengan cepat dia menuju ke rumahnya, untuk menjemput Joseph. Dengan seluruh uang yang disimpan, dia membawa Joseph bersamanya. Dia sadar bahwa Joseph tidak akan hidup damai, apabila bersamanya. Kemudian dia membawanya ke sebuah panti jompo eksklusif. Dengan seluruh uang yang diberikan, Baby yakin bahwa Joseph bisa hidup dengan nyaman. Tempat terakhir yang dia datangi, adalah kafe Deborah bekerja. Buddy's here. Sialnya, Buddy sudah menunggu di sana. Kehilangan belahan jiwanya, kini Buddy hanya memikirkan balas dendam. Tentu saja kepada Baby, yang merusak rencananya dari awal. Namun aksinya tertunda, karena terdapat polisi yang sedang berpatroli. Melihat Buddy lengah, kesempatan itu dimanfaatkan Baby untuk menembak menggunakan senjatanya. Tentu semua kaget, termasuk polisi di luar. Dengan cepat Baby membawa Deborah, untuk pergi bersamanya. Buddy yang masih hidup, akan terus mengejar Baby sampai ke ujung dunia. Bermodalkan senjata yang dia curi, Baby berhasil merampas sebuah mobil. Kini dia pergi ke markas Doc, untuk mengambil seluruh rekamannya. Mengetahui seluruh rencananya berantakan, Doc ingin secepatnya menghilang. Baby tidak tahu harus pergi kemana, bahkan bersama kekasihnya. Melihat pasangan itu berada di depannya, hatinya tergerak. Ternyata Doc paham, cinta akan membuat semua menjadi buta. I was in love once. Dia pun memberikan uang rampasan itu kepadanya, serta salah satu mobil miliknya. Tiba-tiba terdapat mobil polisi, yang ternyata di dalamnya adalah Buddy. Baby berhasil menghindar, dan membawa mobil milik Doc. Dia sadar, kemanapun dia pergi, Buddy akan selalu mencarinya. Oleh karena itu, dia harus menghentikannya di sini, sekarang juga. Dia mencoba untuk bersembunyi. Ternyata ini adalah jebakan dari Baby, agar bisa memojokkannya. Dengan berganti mobil yang lebih besar, dia ingin menjatuhkan mobilnya. Sayangnya Buddy berhasil keluar, sebelum mobil itu jatuh. Baby yang tidak sadar, akhirnya tertangkap oleh Buddy. Sebenarnya tujuan Buddy, adalah agar Baby merasakan yang dia alami. Oleh karena itu, dia ingin melenyapkan Deborah terlebih dahulu. Namun Deborah menyadari lebih cepat, sehingga membawa besi dan memukulkannya pada Buddy. Baby memanfaatkan kekacauan itu, untuk menembak kaki milik Buddy. Sialnya lagi Buddy terpeleset, dan terjatuh ke bawah. Sekarang ini musuhnya sudah lenyap.
Dan kini, dia bisa keluar untuk membuka lembaran baru. Namun kejahatan tidak akan bisa lepas begitu saja. Dia sudah dihadang di perbatasan. Baby sadar bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk semuanya. You don't belong in this world. Kemudian dia menyerahkan diri. Berkat beberapa kesaksian yang meringankannya, Baby lolos dari hukuman mati. Namun dia harus tetap mendekam di penjara selama 25 tahun. Hari-harinya tidak hampa, karena Deborah sering memberikannya kabar, dan terus menunggunya. Walaupun memiliki sifat dan karakter yang baik, keadaan bisa memaksa kita berada di posisi yang sulit untuk memilih. Namun dengan begitu, setidaknya akan ada beberapa orang yang tulus untuk membantu. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.